Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrian Bagaskara, NIM 2019 148. Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam buku kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam pasal 362 sampai 367 KUHP. Mengenai tindak pidana pencurian ini ada salah satu pengkualifikasian dengan bentuk pencurian dengan pemberatan, khususnya yang diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud yang untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP yang dibedakan atas 5 macam pencurian. 1. Pencurian biasa pasal 362 KUHP. Perumusan pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. 2. Pencurian dan pemberatan dengan pemberatan pasal 363 KUHP. Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Kedua, penggelapan. Menurut pasal 372 KUHP, tindak pidana penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp900. Menurut R. Susilo, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat, tidak dengan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. 1. Unsur subjektif dengan sengaja. 2. Unsur objektif. Barang siapa menguasai secara melawan hukum suatu benda sebagai atau seluruh berada padanya bukan karena kejahatan. Jenis-jenis tindak pidana penggelapan diatur dalam buku 2 bab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul Penggelapan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal, yaitu pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP yang isinya. Pasal 372. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Terkait pasal di atas, R. Susilo menjelaskan dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal mengatakan bahwa 1. Yang dinamakan sekongkol atau bisa disebut pula tadah itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal ini. Perbuatan yang disebut pada sub 1 dibagi atas 2 bagian. 1. Membeli, menyewa, dan sebagainya. Barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Menjual, menukarkan, menggadaikan, dan sebagainya dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
Tiga elemen penting pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, bahwa barang itu bukan barang terang. 4. Barang asal dari kejahatan, misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dan lain-lain. Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam pasal 263 KUH pidana yang berbunyi barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Selanjutnya di dalam pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap 1. Akte otentik, surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum. R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya. Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Giro, NIM 123. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP diatur pada pasal 368 sampai dengan pasal 371. Dalam KUHP, tindak pidana pemerasan ada yang dilakukan dengan ancaman kekerasan atau ancaman pencemaran nama baik. Pemerasan dalam KUHP diartikan sebagai perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau bahkan ancaman pencemaran nama baik terhadap seseorang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, agar orang tersebut memberikan barang miliknya atau juga agar menghapuskan piutang. Perbuatan pemerasan dengan ancaman kekerasan tersebut sebagaimana diatur pada pasal 368 ayat 1 KUHP diancam pidana penjara paling lama 9 tahun, sedangkan pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Pencemaran nama baik sendiri bisa dilihat kembali ketentuan pada pasal 310 KUHP. Selain itu, perlu diingat bahwa tindak pidana ini merupakan delik aduan, artinya tindak pidana pemerasan ini harus diadukan oleh orang yang merasa dirugikan kepada polisi. Jika tidak ada pengaduan, maka polisi tidak bisa menindak pelakunya. Selengkapnya, ketentuan mengenai pengancaman di KUHP berbunyi sebagai berikut. Pasal 368, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana paling lama 9 tahun. Ketentuan pasal 368 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Pasal 369, barang siapa yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang suatu yang di seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang dan menghapus piutang, diancam dengan
tindak pidana paling lama 4 tahun. Tindak pidana penghancuran dan pengerusakan. Barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan dan pidana denda paling banyak Rp4.500. Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang dengan sengaja melawan hukum, membunuh, merusak, membikin tak dapat menggunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Unsur dari pasal 306 KUHP yaitu 1. Barang siapa, 2. Dengan sengaja dan melawan hukum, 3. Melakukan perbuatan menghancurkan, perusakan, membuat tidak dapat dipakai dan menghilangkan barang sesuatu, 4. Barang tersebut seluruhnya atau bagian adalah milik orang lain. Apabila semua unsur dalam pasal tersebut dipenuhi, maka pelakunya dapat dihukum pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan dan denda paling banyak Rp4.500. Dalam peristiwa di atas, orang yang menyuruh melakukan memang bukan pelaku secara langsung melakukan tindak pidana. Akan tetapi dengan hukum pidana, pihak yang dapat dipidana sebagai pelaku tidak terbatas hanya pada pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut secara langsung. Dalam hukum pidana, yang digolongkan dianggap sebagai pelaku atau dader tindak pidana setidaknya ada 4 macam sebagai diatur dalam pasal 55 KUHP, disarikan dari buku hukum pidana karangan Jan Rem halaman 306 sampai 328, yaitu mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana, terus mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana, kemudian mereka yang turut serta bersama-sama melakukan sesuatu perbuatan pidana, dan mereka dengan sengaja menganjurkan, menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Dalam hukum pidana juga dikenal perbuatan suatu kejahatan, yaitu medeliptik yang diatur pada pasal 56 KUHP yang menyatakan dipidana sebagai pembuatan medelipit suatu kejahatan mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dan mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dalam peristiwa yang Anda ceritakan, maka ini termasuk ke dalam tindakan menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana, dan orang tersebut dapat dihukum yang sama dengan pelaku yang secara langsung melakukan tindakan perusakan tersebut, sehingga orang yang menyuruh tukang tersebut untuk melakukan pengerusakan dapat dipidana seperti layaknya pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana perusakan sesuai ketentuan pasal 406 KUHP. Sedangkan untuk tukang yang menerima upah, apabila dia tidak tahu bahwa perintah tersebut bertujuan untuk merusakkan sesuatu, misalnya tukang tersebut mengira bahwa ia memang harus menghancurkan suatu bangunan karena memang tidak terpakai lagi dan akan dibuat bangunan baru, maka dalam hal ini tidak ada unsur kesengajaan untuk merusakkan sesuatu milik orang lain dengan cara yang melawan hukum. Tetapi apabila tukang tersebut tahu bahwa pemerintah tersebut dari awal memang untuk merugikan orang lain dengan cara merusakkan barang tersebut, maka ada unsur kesengajaan pada tindakannya dan tukang tersebut dapat dipidana secara sebagai pelaku berdasarkan pasal 406 KUHP. Sekian, terima kasih.